Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang, rekan-rekan jurnalis dan seluruh warga masyarakat Bontang dimanapun berada. Hari ini Jumat Mubarak, ya. Dan kemarin kita baru saja merayakan 1 Muharram dan selamat tahun baru Hijriah bagi umat Muslim. Dan kembali kami hadir untuk menyampaikan konferensi terkait perkembangan status COVID-19 di Kota Bontang. Hari ini Bapak Kepala Dinas tidak bersama kami, namun tidak mengurangi substansi yang akan kami sampaikan dengan situasi perkembangan COVID saat ini. Dan bersama kita, di samping saya sudah ada Bapak Adi Permana SKMMM, beliau juga adalah juru bicara gugus tugas COVID-19 di Kota Bontang. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Adi Permana menyampaikan rilis kita saat ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 21 Agustus kami memperoleh hasil terkonfirmasi dengan total jumlah adalah 19 kasus. Dengan perincian sebagai berikut, saya sampaikan. 15 adalah hasil tracing dari tim Dinkes, sementara 4 penambahan kasus adalah hasil dari PKT. Untuk klasternya sendiri adalah sebagai berikut. Klaster PKT yang sudah kami kelompokkan itu ada berjumlah 9 orang. Klaster HOP sendiri ada 6, dan ada hari ini penambahan terbaru, klaster salah satu kelurahan, klaster Berbas, itu ada 4 orang. Kita namakan kasus ini 159 sampai 177 BTG. Jadi totalnya hari ini sudah ada 177 yang terkonfirmasi positif di Kota Bontang. Nah, untuk satu lagi pengumuman adalah terkait adanya kasus di Puskesmas Bontang Barat. Hingga pada saat ini untuk selanjutnya Sabtu dan berikutnya hari berikutnya akan dilakukan penutupan pelayanan sementara dan pelayanan akan dialihkan ke Puskesmas Bontang Utara untuk wilayah Belimbing. Kemudian untuk Kelurahan Gunung Telihan, maaf, saya ulangi, untuk Kelurahan Belimbing kita arahkan ke Bontang Utara 2 yang ada di Lok Tuan. Kemudian di wilayah Gunung Telihan akan diarahkan pelayanannya di Puskes Bontang Utara 1. Kemudian untuk Kanaan sendiri akan dilayani pada Puskesmas Bontang Selatan 1. Saya ulangin, Bontang Utara 2, 1 dan Bontang Selatan 1. Efektif mulai Sabtu besok dan selanjutnya hingga ada pengumuman kembali. Maka pelayanan yang kami sebutkan tadi di wilayah masing-masing diarahkan ke puskesmas yang kami sebutkan. Demikian untuk nanti lebih banyak kita diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilahkan kepada rekan-rekan jurnalis. Ya, kami persilahkan dari Kita Muda Media. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pak Adi tadi menyebutkan ada klaster baru, klaster Berbas. Mohon maaf, ini Berbas apa ya Pak ya? Berbas pantai atau Berbas tengah. Kemudian itu maksudnya dari mana? Apakah dari pasar malam atau bagaimana Pak? Kemudian yang dari untuk tracing di Puskesmas Bontang Barat sendiri bagaimana Pak? Berapa nakes yang sudah di swab? Sementara itu dulu Pak, terima kasih. Silakan Pak Adi, ada 2 pertanyaan penting tentang klaster Berbas dan juga tentang situasi nakes di Bontang Barat. Iya, untuk Berbas ini bukan yang dari pasar malam ya, jadi ini yang baru. Jadi sebelumnya memang yang kami sebutkan sebelumnya yang ada dari salah satu rumah sakit swasta merujuk ke RSUD, inilah yang dari Berbas. Nanti Berbasnya kami verifikasi dulu Berbas mana, karena alamatnya baru masuk per last minute tadi kami terima. Kemudian untuk yang
situasi nakes saat ini per hari ini jam 8 kami sudah melakukan rapid test plus swab teman-teman semua di Puskesmas Bontang Barat. Jumlahnya kurang lebih ada 36 orang. Dan juga akan terhenti karena sebagian besar adalah ya tim pelayanan yang ada di Puskesmas Bontang Barat. Saya kira demikian. Gimana? Kita mudah Iya. media? Clear ya untuk dua pertanyaan tadi? Ibu, satu lagi Bu, yang klaster hop Pak, itu ada keterkaitan dengan 5 yang sebelumnya positif atau gimana Pak? Sebelumnya ya. Cluster hop yang tadi apakah ada keterkaitan dengan yang sebelumnya, Pak? Iya, makanya kita sebut klaster karena ada kaitannya dengan kontak sebelumnya. Jadi semua ada kaitannya. Itu yang kita sampaikan ya. Oke. Kaltim Pos, kami persilakan Kaltim Pos. Assalamualaikum. Ya, silakan Mas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Adi mau menanyakan terkait yang Bontang Barat, Pak. Tadi ini Pak, konon kabar ada saya mendapatkan informasi bahwa sebetulnya salah satu yang dinyatakan positif ini sudah melakukan karantina mandiri atau isolasi mandiri, Pak ya. Nah, apakah memang keputusan untuk memberhentikan sementara itu dipandang urgent, Pak, mengingat yang bersangkutan ini sudah tidak maksudnya tidak datang ke puskesmas tersebut setelah mendapat informasi bahwa bahwa dinyatakan positif dan pada saat pemeriksaan sendiri. Nah, Pak, yang pertanyaan yang kedua, beredar informasi bahwa yang dari puskesmas ini tertular dari orang atau orang yang bekerja lain, keluarganya yang bekerja lain di sektor tambang, Pak. Apakah benar seperti itu atau seperti apa, Pak? Terus yang ketiga terkait penutupan tadi, Pak, yang untuk Kanaan ke BS1 atau BS2, Pak ya? Itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Saya terakhir dulu yang dari Kanaan ke Bontang Selatan 1 ya. Ya, terkait kenapa kita melakukan penutupan. Jadi laporan hasil tracing sendiri teman-teman, memang masih ada beberapa aktivitas kegiatan yang dilakukan puskesmas dan itu terhitung baru 1 minggu yang lalu. Kemudian ada beberapa teman kerjanya yang memang kontak saat kunjungan ke rumah. Nah itu, jadi terutama juga teman-teman kami yang melakukan tim surveillance sendiri beberapa kali juga melakukan rapat dengan beliau. Jadi otomatis beberapa sektor yang terkait pelayanan juga ikut kontak dengan kasus yang ada di Bontang Barat ini. Demikian ya. Nah kemudian yang disampaikan tadi dengan tambang, ya terkait, tapi bukan tambang yang di wilayah Bontang, tambang yang ada di Kutim. Ya demikian. Oke, sudah terjawab 3 poin tadi ya, Mas ya. Nanti lebih jelasnya terkait pengalihan akan kami sampaikan di rilis. Ya, tetapi tadi sudah disebutkan untuk yang wilayah Belimbing diarahkan ke Puskesmas BU2, kemudian untuk Kanaan diarahkan ke Puskesmas Bontang Selatan 1, dan untuk Telihan diarahkan ke BU1, ya, Puskesmas BU1. Ya, kami persilakan. Selanjutnya ada Bontang Pos, silakan Bontang Pos. Ya, Bontang Pos. Ya Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, mungkin saya langsung aja. Apakah yang nakes di Puskesmas Bontang Barat itu melakukan pelayanan langsung atau tidak Bu ke masyarakat? Mungkin ini untuk meredakan kekhawatiran lah sama masyarakat kan. Ini satu. Kemudian yang kedua, berapa lama Bu kira-kira durasi penutupan atau
masih belum ditentukan. Kemudian yang di Bontang Barat ini kodenya berapa ya Bu? Kalau boleh tahu. Itu ya Bu mungkin. Sebentar, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami persilakan Pak Di, ada 3 kasus yang Bontang Barat ini apakah pelayanan langsung, kemudian penutupan sampai berapa lama? Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, ini bukan langsung terkait pelayanan, jadi merupakan bagian dari manajemen di puskesmas. Kemudian yang kedua, berapa lamanya nanti kita lihat. Kalau swab-nya insya Allah cepat keluar, 3 hari sudah keluar, kita bisa lihat aman. Jadi kalau tidak, kita akan nunggu sampai paling tidak sesuai dengan revisi kelima itu 10 hari kemudian. Ya, demikian. Kemudian Coding kasusnya, kodenya coding kasus, ya, kodenya 161 BTG. Ya, demikian ya. oke. Kami persilahkan rekan jurnalis lainnya. Ada lagi? Oke. Kalau masih belum ada, kami sambil menunggu beberapa, kami persilakan dulu Pak Di untuk disampaikan terkait isolasi mandiri sehingga menjadi sebuah perspektif sosialisasi sekaligus edukasi kepada masyarakat sesuai dengan revisi 5 dan yang menjadi standar perlakuan di kita di Kota Bontang. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih kepada rekan-rekan jurnalis. Mohon bantuan juga disosialisasikan ini kepada masyarakat. Jadi tidak ada keresahan. Jika ditemukan di wilayahnya kok ada positif masih di rumah. Ya, sesuai dengan revisi kelima pedoman pengendalian COVID-19 oleh Kementerian Kesehatan disampaikan bahwa jika ada terkonfirmasi positif tetapi tidak bergejala, maka bisa dilakukan karantina mandiri. Kemudian, kalaupun bergejala tapi ringan, tetap masih bisa. Namun sebelumnya, saat melakukan karantina mandiri, kami tetap melakukan asesmen oleh tim teknis medis di COVID-19 Bontang. Setelah lakukan asesmen, dikira nanti hasilnya apa, maka baru diputuskan apakah bisa dirawat di isolasi atau hanya karantina mandiri di rumah. Kemudian juga mengingat kapasitas rumah sakit semua, pada saat ini 3 rumah sakit yang sebelumnya ditunjuk sebagai COVID Center di Bontang sudah ada melayani semua pasien yang positif. Jadi demikian, sekali lagi saya mohon bantuan juga disosialisasikan ke jurnalis bahwasannya beberapa kasus yang kami sampaikan memang ada beberapa karantina mandiri di rumah. Jadi tidak ada perlu kekhawatiran, yang penting aparat setempat, kelurahan, RT, relawan dan sebagainya, ataupun masyarakat umum bekerja sama untuk mengawasi jalannya karantina tersebut. Jika ditemukan sesuatu dan sebagainya, segera melapor ke tim PSC kami. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, kami ternyata ada yang masuk ya. Dari Kaltimpos, silakan Kaltimpos kembali. Siap Pak Adi. Pak Adi mau menanyakan ini Pak, yang saat ini kan sejauh ini yang diinformasikan adalah kasus-kasus yang terkonfirmasi positif Pak. Nah, untuk kasus yang selesai isolasi mandiri, apakah juga sudah ada penambahan Pak? Atau yang sudah sembuh, apakah sudah ada penambahan? Kalau ada kodenya berapa Pak ya? Terima kasih. Silakan Pak. Iya, baik, terima kasih. Jadi catatan dari RSUD sendiri, kemarin sudah mengeluarkan 2 yang selesai isolasi mandiri dari hasil konfirmasi positif, dan kemudian ada 6 yang melanjutkan isolasi di rumah. Jadi yang selesai 2 plus 6 yang melanjutkan di rumah. Ya, jadi pertambahan nanti kita rilis di dalam resminya di infografisnya. Terima kasih. Ya, untuk lebih jelas setiap visual ini akan kami sajikan setiap harinya di infografis ya Mas ya. Bisa dilihat nanti di sana. Siap. Oke, makasih Bu. Ya, makasih. Ada lagi yang lain? Oke. Kalau nggak ada closing statement Pak Adi? Ya, baik. Mengingat kecenderungan ternyata tren klaster ini tidak punya hanya di PKT walaupun HOP, dan ada klaster baru hari ini.
Artinya mungkin bisa saja virus yang kita hadapi kali ini berbeda, seperti kecenderungan mungkin situasi regional di Asia ya. Itu dinyatakan seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura menghadapi adanya kasus COVID dengan jenis virus yang berbeda, yang lebih berbahaya. Bisa saja jika kita juga demikian di Bontang. Jadi mohon sekali lagi, bukan hanya wilayah PKT ataupun yang perlu diwaspadai, artinya seluruh wilayah Bontang tetap harus kita waspada. Protokol COVID harus dijelaskan. Saya banyak mendapat informasi, kami kan bukan orang PKT, jadi tidak perlu khawatir, kami bukan di wilayah sini. Kami kan hanya di luar saja, tidak terkena dampak dan sebagainya. Tidak. Dengan kejadian hari ini, otomatis semua wilayah Bontang punya potensi yang sama. Artinya, tetap kita harus waspada, protokol COVID harus wajib diterlaksana, rumah makan, pasar tradisional, dan sebagainya. Utama ini masker, hal yang sepele tapi kadang-kadang memang tidak dilakukan. Cuci tangan, jaga jarak, nah itu. Hal-hal yang sepele tapi punya dampak yang luar biasa. Sebelumnya ada penelitian kan, dengan 3 ini mampu mengurangi sekian persen ya. Jadi luar biasa sekali dampaknya dengan 3 ini saja kita lakukan. Lebih lagi kalau tidak perlu keluar rumah jika tidak yang penting. Mungkin kalau sebelumnya ke pasar bisa 2-3 hari, mungkin ke pasar coba ya sekali seminggu lah. Atau bikin stok banyak di rumah. Mengingat kecenderungan kita ini yang meningkat. Jadi bukan cuma Bontang sebenarnya, regional Kaltim pun sama demikian. Banyak bermunculan klaster baru. Saya kira demikian kita ingatkan kembali ya protokol. Jadi masker, cuci tangan, jaga jarak, dan cukup di rumah jika tidak ada kepentingan untuk keluar rumah. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Adi. Demikian rilis kami hari ini, dan kembali kami tidak bosan-bosan mengingatkan kepada seluruh masyarakat melakukan 3M yang disampaikan tadi. 3M plus, menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan meningkatkan imunitas di mana saja, kapan saja kita beraktivitas. Protokol individu adalah keharusan, perlindungan masyarakat harus kita lakukan secara bersama-sama, dan ini tidak tercipta tanpa tanggung jawab kolektif dari semua kita. Demikian, lakukan adaptasi kebiasaan baru, dan selamat melaksanakan aktivitas, tetap produktif aman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.